Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Pendiri Amazon, Jeff Bezos, adalah orang terkaya di dunia dengan kekayaan senilai kurang lebih 131 miliar US dollar atau 1,87 kuadriliun rupiah. Ia adalah orang terkaya dalam sejarah dunia modern. Namun, ia bukanlah orang terkaya sepanjang masa. Gelar tersebut dipegang oleh Mansa Musa, penguasa Afrika Barat di abad ke-14 yang sangat kaya. Sampai-sampai saking dermawannya, sedekah yang ia berikan menghancurkan perekonomian suatu negeri. Pada tahun 2012, situs web Amerika Serikat Celebrity Net Worth memperkirakan jumlah kekayaan Musa berada di angka 400 miliar US dollar atau sekitar 5,72 kuadriliun rupiah. Namun sejarawan ekonomi satu suara bahwa kekayaannya tak mungkin diijawantahkan ke dalam angka. Sepuluh orang terkaya. Mansa Musa 1280 hingga 1337. Raja Kerajaan Mali, kekayaan di luar nalar. Agustus Caesar 63 sebelum Masehi sampai 14 Masehi. Kaisar Roma 65,9 kuadriliun rupiah. Zhao Xu 1048 hingga 1085. Kaisar Shenzong of Song di Cina, kekayaan tak terhitung. Akbar I 1542 hingga 1605. Kaisar dinasti Mughal India, kekayaan tak terhitung. Andrew Carnegie 1835 hingga 1919, industrialis keturunan Skotlandia Amerika, 5,32 kuadriliun rupiah. John D. Rockefeller 1839 hingga 1937, jutawan bisnis Amerika Serikat, 4,88 kuadriliun rupiah. Nikolai Alexandrovich Romanov 1868 hingga 1918. Kaisar Rusia, 4,29 kuadriliun rupiah. Mir Osman Ali Khan 1886 hingga 1967, bangsawan India, 3,29 kuadriliun rupiah. William Sang Penakluk 1028 hingga 1087, 3,28 kuadriliun rupiah. Muammar Gaddafi 1942 hingga 2011, penguasa Libya, 2,86 kuadriliun rupiah. Raja Emas Mansa Musa lahir tahun 1280 di keluarga para penguasa. Saudara laki-lakinya, Mansa Abu Bakar, memerintah kerajaan mereka hingga tahun 1312. Menurut sejarawan Suriah, abad ke-14, Shihab al-Umari, Abu Bakar terobsesi dengan Samudra Atlantik dan segala sesuatu yang ada di baliknya. Ia dikabarkan berangkat dalam sebuah ekspedisi dengan armada sebanyak 2.000 kapal, serta ribuan pria, perempuan, dan budak. Mereka pergi berlayar, namun tak pernah kembali.
Bagaimanapun, akhirnya Mansa Musa lah yang mewarisi tahta yang ditinggalkan sang saudara laki-laki. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan Mali berkembang pesat. Ia berhasil menguasai 24 kota baru, termasuk Timbuktu. Kerajaan tersebut membentang sepanjang 3.128 km. Dari Samudra Atlantik hingga daerah yang kini merupakan Niger. Termasuk kawasan-kawasan yang kini menjadi Senegal, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Gambia, Guinea-Bissau, Republik Guinea, dan Pantai Gading. Pada masa kekuasaan Mansa Musa, kerajaan Mali memiliki hampir separuh jumlah emas yang beredar di kawasan dunia lama, negeri-negeri Afrika, Asia, dan Eropa, dan semuanya milik sang raja. Perjalanan ke Mekah. Walaupun kerajaan Mali menjadi sumber emas, kerajaan tersebut tidak banyak dikenal. Hal ini berubah ketika Mansa Musa, seorang muslim taat, memutuskan untuk berhaji ke Mekah. Melalui gurun Sahara dan Mesir, sang raja dikabarkan berangkat dari Mali bersama dengan rombongan berisi 60.000 orang. Ia membawa serta seluruh pejabat dan hakim-hakim kerajaan, pasukan tentara, penghibur, pedagang, penunggang unta, dan 12.000 budaknya. Juga serombongan kambing dan sapi untuk persediaan makanan. Kisah banjir emas di Kairo. Mansa Musa meninggalkan kesan tak terlupakan di Kairo, hingga Al-Umari yang mengunjungi kota itu 12 tahun setelah kedatangan Mansa Musa ke sana. Ingat bagaimana orang-orang Kairo menyanjung-nyanjung Raja Mali tersebut. Dengan boros, Mansa Musa memberikan emas yang dibawanya di Kairo, sampai-sampai menyebabkan anjloknya harga emas di kawasan tersebut selama 10 tahun dan menghancurkan perekonomian di sana. Perusahaan teknologi Amerika Serikat, SmartAsset.com, memperkirakan perjalanan haji Mansa Musa menyebabkan kerugian ekonomi senilai 1,5 miliar US dollar atau sekitar 21,4 triliun rupiah di seantero Timur Tengah. Tak ada keraguan bahwa Mansa Musa menghabiskan banyak sekali emas sepanjang perjalanan hajinya. Namun justru kedermawanannya itulah yang menarik perhatian dunia. Pada abad ke-19, negeri tersebut masih menyimpan sebuah mitos sebagai kota emas yang hilang di ujung dunia dan menjadi incaran para pemburu dan penjelajah Eropa, di mana hal ini sebagian besar berkat apa yang dilakukan Mansa Musa 500 tahun sebelumnya. Mansa Musa kembali dari Mekah bersama sejumlah cendekiawan Islam, termasuk keturunan langsung Nabi Muhammad dan penulis puisi sekaligus arsitek Andalusia bernama Abu Ishaq Es-Saheli yang dikenal sebagai perancang masjid Jingwereber yang terkenal. Raja dikabarkan membayarnya dengan 200 kg emas, yang jika dikonversikan ke dalam mata uang saat ini menjadi sebesar 117,2 miliar rupiah. Selain mendorong dunia seni dan arsitektur, ia juga mendanai dunia sastra dan membangun banyak sekolah, perpustakaan, dan masjid. Setelah Mansa Musa meninggal tahun 1337, pada usia 57 tahun, kerajaannya diwariskan kepada putra-putranya yang tak mampu menjaga keutuhan kerajaan. Sejumlah daerah memisahkan diri dan akhirnya kerajaan itu pun runtuh. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga